10 tahun yang lalu, Xiao Chen diceraikan di depan umum dan ayahnya dirawat di rumah sakit. Hal ini membuat Xiao Chen yang berusia 18 tahun memiliki dorongan kuat untuk menjadi lebih kuat. Pada hari itulah dia meninggalkan semua uang yang diperolehnya dari bekerja untuk orang tuanya. Ia mempercayakan orang tuanya kepada perawatan saudaranya, dan kemudian meninggalkan rumah. Dia berkata dia akan bekerja, tetapi tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Selama 10 tahun, saudara laki-laki Xiao Chen menerima sejumlah uang dan surat setiap bulan. Tetapi tidak ada telepon, tidak ada video. Misterius. Pada tahun ketiga setelah Xiao Chen meninggalkan rumah, seorang pemuda yang mengerikan bangkit di medan perang dunia, Dewa Perang Muda. Itulah definisi yang diberikan kepadanya. Pada saat itu, Xiao Chen berusia 21 tahun. Sekarang, Xiao Chen telah kembali. Kariernya yang mengembara selama 10 tahun tidak hanya membuatnya menjadi dewa perang yang mengerikan yang mengejutkan seluruh dunia, tetapi juga membangkitkan kerajaan bisnis raksasa di seluruh dunia. Hanya sedikit orang yang tahu identitas aslinya, karena Xiao Chen selalu sangat rendah hati. Bagaimanapun, keluarga Ye adalah keluarga terpandang, dan beritanya masih sangat akurat. Xiao Chen kembali, selain ingin berbakti kepada orang tuanya dan membantu kakak tertuanya, ia juga memiliki keinginan yang telah lama ia dambakan, yaitu menemukan kebahagiaannya sendiri. Ia masih ingat pertama kali ia pergi ke medan perang, sebuah peluru hampir membunuhnya. Peluru itu ditembakkan oleh seorang gadis yang 8 tahun lebih muda darinya, dan dengan bodohnya gadis itu menangkis peluru itu. Ia masih tidak bisa melupakan wajah kecilnya yang teguh. Selama bertahun-tahun, ia mencari gadis kecil itu, dan baru belakangan ini ia menemukannya. Jiang Meng terbaring di tempat tidur dengan jantung berdebar tak teratur. Wajahnya pucat pasi dan ia meminta Liu Xin untuk merawat ibunya. Suami Liu Xin, Jiang He, meninggal dalam kecelakaan mobil setahun yang lalu. Hanya ibunya yang yatim piatu dan janda yang tersisa. Ada bantuan dari Tuan Jiang, ayah Jiang He. Tidak ada yang berani menindas mereka. Namun belakangan ini, Tuan Jiang menderita Alzheimer, demensia, dan ibu serta putrinya sama sekali tidak berdaya. Akibatnya, hari-hari mereka terasa menyakitkan. Penyakit Jiang Meng bisa disembuhkan dengan operasi bypass jantung. Kota Linhai memiliki para ahli terbaik di bidang ini, sehingga peluang keberhasilannya tinggi. Namun masalahnya, rekening ibu dan anak mereka terkunci, dan hanya ada sedikit pengeluaran harian. Keluarga Jiang tampaknya menunggu Jiang Meng meninggal. Lagi pula, Liu Xin tidak berhak mewarisi. Namun demikian, para putra Jiang masih belum puas. Mereka berencana menikahkan Jiang Meng dengan seorang paman yang berusia hampir 30 tahun. Konon, pria ini pemarah, suka kekerasan, dan hidupnya sangat berantakan. Menghadapi semua ini, Liu Xin sama sekali tidak berdaya. Sebagai wanita yang lemah, ia hanya bisa berbuat sedikit. Meskipun pandai berbisnis, ia telah mengundurkan diri untuk mengurus Jiang Meng. Anakku, ini tidak ada gunanya bagi ibu. Liu Xin memikirkan hal ini dan tak kuasa menahan tangis. Di luar, para tamu berkumpul. Itu adalah pernikahan Jiang Meng, tetapi tampaknya tak seorang pun peduli dengan tokoh utama pernikahan itu. Keluarga Jiang sebenarnya bukan keluarga besar. Hanya saja, LH memiliki bisnis keluarga yang baik. Tidak mudah bagi Tuan Jiang untuk memulai dari nol. Keluarga Jiang memiliki 4 putra, Jiang Tian, Jiang Hai, Jiang He, dan Jiang Wudao. Putra tertua, Jiang Tian, kini resmi mengambil alih bisnis keluarga dan memegang 20% saham. Jiang Hai, putra kedua, juga menjabat sebagai eksekutif di perusahaan tersebut, memegang 20% saham. Jiang Wudao, si bungsu, masih muda dan sedang kuliah di Amerika Serikat, tetapi meskipun demikian, ia juga memiliki 10% saham. Jiang He, putra ketiga, meninggal dalam kecelakaan mobil, sehingga sahamnya dialihkan kepada Jiang Meng, 20% saham juga menjadi haknya. Tuan Jiang mewariskan 30% saham untuk dirinya sendiri. Sekarang, lelaki tua itu menderita demensia, dan 30% saham ini pada dasarnya dibagi antara Jiang Tian dan Jiang Hai. Namun, mereka masih belum puas, dan bahkan saham Jiang Meng akan diambil. Mereka datang dengan ide kotor seperti itu.
Seseorang yang istimewa ditugaskan untuk mencarikan Jiang Meng, seorang lelaki tua yang pemarah dan kejam, sebagai suaminya. Jelas mereka ingin segera membunuh Jiang Meng. Bu, jangan salahkan dirimu. Jiang Meng tahu bahwa ibunya mencintainya, tetapi ia juga mencintai ibunya. Aduh, seharusnya kau tidak menyelamatkan pria itu sejak awal. Itu semua karena kau masih muda dan bodoh. Akhirnya penyakitmu kambuh. Liu Xin menghela napas. Bu, aku tidak pernah menyesal. Meskipun aku takut, aku telah menyelamatkan satu nyawa. Sampai sekarang, aku tidak menyesalinya. Lagi pula, suntikan itu tidak ada hubungannya dengan penyakitku. Jiang Meng menggelengkan kepalanya dan berkata, jika orang baik tidak mendapat balasan yang baik, dunia akan kiamat cepat atau lambat. Liu Xin benar-benar marah sekarang, tetapi dia hanya bisa mengeluh tentang dunia. Setelah beberapa saat, sepertinya pesta pernikahan telah berakhir. Pintu didorong terbuka. Jiang Tian masuk dengan seorang pria. Hahaha, kakak ipar, ini suami Jiang Meng. Apakah dia berbakat? Liu Xin menatap pria itu. Kelihatannya bagus dan jantan. Sayang sekali ia berjanggut pendek dan berpakaian terlalu santai. Yang lebih penting, aroma alkoholnya. Inilah Xiao Chen. Liu Xin memikirkan kecenderungan pria ini untuk melakukan kekerasan, dan mau tak mau ingin melindungi putrinya. Bagaimana putrinya bisa hidup di masa depan? Bab 3. Mendengar kata-kata Jiang Tian, Liu Xin benar-benar marah. Namun, ia tahu ia hanya bisa menahannya. Jiang Meng sekarang perlu istirahat. Jika ia benar-benar menyinggung Jiang Tian, ibu dan anak mereka mungkin akan tidur di jalanan malam ini. Sungguh konyol memikirkannya. Ia sedang menempuh pendidikan MBA di universitas terbaik di Amerika Serikat. Ia bertemu Jiang He di Wall Street. Keduanya bertemu, jatuh cinta, dan mendirikan perusahaan sendiri. Namun, Jiang Meng jatuh sakit dan mereka terpaksa menjual perusahaan yang sedang berkembang dan kembali ke sini. Kemampuan kerja mereka tak diragukan lagi. Tuan Jiang bahkan berkali-kali mengatakan akan mewariskan bisnis keluarga kepada Jiang He. Mungkin karena inilah Jiang He membawa bencana. Kini, sebagai seorang jenius bisnis, ia harus bergantung pada orang lain demi putrinya. Berbicara tentang putrinya, Jiang Meng, meskipun baru berusia 20 tahun, ia telah lulus dari Universitas Beijing. Universitas terbaik di negeri ini. Namun, karena penyakit ini, ia terpaksa mengurungkan niatnya untuk kuliah di luar negeri. Nyawanya tak tertolong, apa gunanya sekolah? Memikirkan hal ini, kebencian Liu Xin semakin kuat. Ia menatap Xiao Chen dengan jijik, meskipun ia juga tahu bahwa pria di depannya hanyalah orang bodoh yang dijadikan kambing hitam. Namun ia tetap marah. Jiang Tian melihat semua ini, mencibir dalam hati, dan memang pantas marah. Itulah yang dia inginkan. Ia tersenyum dan berkata, bicaralah dengan suami barumu, dan aku tidak akan mengganggumu. Setelah itu, ia berbalik dan menutup pintu. Liu Xin ingin memarahi Xiao Chen, tetapi pada akhirnya, ia hanya bisa menangis tanpa daya. Jiang Meng menepuk punggung ibunya dan berkata, Bu, berhentilah menangis. Kita tidak boleh membiarkan orang lain tertawa. Setelah Meng tiada, ibu harus hidup dengan baik. Melihat ibu dan anak itu, Xiao Chen merasakan kepedihan yang tak terlukiskan di hatinya. Adalah salahnya membiarkan penyelamatnya begitu menderita. Meskipun gadis kecil itu telah tumbuh dewasa dan menjadi cantik, ia masih tetap baik dan perhatian seperti sebelumnya. Aku sekarat, tapi aku masih menghibur ibuku. Xiao Chen menarik napas dalam-dalam dan tiba-tiba menggendong Jiang Meng dari tempat tidur, memunggunginya. Apa yang kau lakukan? Liu Xin khawatir, meskipun kau sudah menikahinya, kita tidak sepakat. Hati-hati, aku akan menelepon polisi. Pergi ke rumah sakit, kata Xiao Chen. Apa gunanya pergi ke rumah sakit? Operasinya akan menelan biaya lebih dari 1 juta. Jika dia tidak bisa mendapatkan dukungan dari keluarga Jiang, percuma saja pergi ke rumah sakit. Liu Xin menggelengkan kepalanya dan berkata, kau tak sabar menunggu kematian seperti ini. Itu masalah besar, kata Xiao Chen. Aku tak bisa meminjam uang. Meskipun keluarga Jiang hanyalah keluarga kelas 3 di Linhai, mereka juga sangat populer. Mereka yang meminjam uang pasti tak ingin menyinggung Jiang Tian dan Jiang Hai. Liu Xin tak pernah berpikir untuk meminjam, tetapi sayangnya ia selalu ditolak.
Aku punya cara. Xiao Chen tak banyak menjelaskan dan keluar dari pintu dengan Jiang Meng di punggungnya. Di hadapan semua orang, ia berjalan keluar dari ruang perjamuan. Orang-orang dari keluarga Jiang bahkan tak menghentikan mereka. Mereka berharap Xiao Chen datang dengan tertib, asalkan Jiang Meng bisa mati dan tidak melibatkan mereka. Paman, apa kita pernah bertemu di suatu tempat? Jiang Meng berbaring di bahu Xiao Chen, menghirup aroma khas pria, dan memiliki rasa aman yang istimewa. Ia sudah lama tak merasa simen ini sejak ayahnya meninggal. Mungkin, aku hanya sopir ekspres biasa. Wajar saja melihatku, jawab Xiao Chen. Setelah melewati aula, mereka tiba di halaman. Mobil bekas domestik dengan banyak goresan itu sangat menarik perhatian di antara mobil-mobil mewah yang tak terhitung jumlahnya. Xiao Chen, meskipun kamu seorang sopir ekspres, kamu harus merawat mobil ini. Liu Xin menggelengkan kepala dan tersenyum pahit ketika melihat mobil itu. Xiao Chen tidak berkata apa-apa dan memasukkan Jiang Meng ke dalam mobil. Ia segera mengemudi. Tiba-tiba, seorang pemuda yang tampak sangat mirip dengan Jiang Tian berdiri di depannya. Pergi. Pemuda itu ingin mendorong Xiao Chen, tetapi ia mendorong 2 kali tanpa berhasil. Dengan sedikit malu, ia menunjuk Xiao Chen, saya tidak memiliki pengalaman yang sama dengan pasien. Dalam data, Xiao Chen mengalami mania intermiten karena cedera otak. Ia seperti sapi yang tiba-tiba gila. Karena itulah, Xiao Chen terpilih. Tentu saja, informasinya telah dimanipulasi, dan semuanya diatur oleh Xiao Chen. Melewati Xiao Chen, pemuda itu berkata kepada Jiang Meng di dalam mobil, cek-cek, adikku yang baik benar-benar menemukan suami yang baik. Aku sangat ingin mengajaknya bersenang-senang. Hahaha, aku hanya tidak tahu apakah tubuh adikku bisa tahan. Jiang Dong, jangan pergi terlalu jauh. Kita akan pergi ke rumah sakit saja. Liu Xin tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Jiang Dong melirik Liu Xin dan berkata, pergi ke rumah sakit. Apa kau punya uang? Matanya penuh dengan penghinaan, menyelamatkan Jiang Meng itu mudah. Transfer 20% sahammu kepadaku, dan aku akan segera mengatur operasi untukmu. Apa gunanya menyimpan saham kosong? Putriku sudah meninggal, tapi dia tidak bisa ditemukan. Mata Liu Xin berbinar. Ia sangat ingin mengalihkan saham itu asalkan bisa menyelamatkan putrinya. Tapi saham itu milik putrinya. Putriku tidak setuju, ia tak bisa menahannya. Jiang Meng mengepalkan tinjunya dan berkata, Jiang Dong, kau tak perlu peduli dengan urusan kami, apalagi saham itu. Itulah yang ayahku tinggalkan untukku. Tak seorang pun boleh mengambilnya sampai kematian ayahku diselidiki. Ekspresi Jiang Dong tiba-tiba berubah galak, memanggilmu kakak itu demi harga dirimu. Jangan bersulang, jangan minum. Kalau tidak, suatu hari nanti, kau tak akan menjadi keturunan keluarga Jiang kami. Ia mengancam Jiang Meng. Dengan kekuatan keluarga Jiang, sangat mudah untuk memalsukan tes paternitas. Demi menghindari masalah yang tidak perlu, aku tidak melakukannya untuk sementara waktu. Jiang Dong, kau sudah keterlaluan. Apa orang sepertimu tidak punya perasaan? Liu Xin gemetar karena marah. Kalau aku dan paman ketigamu tidak kembali, aku khawatir harta keluarga Jiang akan direbut orang lain. Sekalipun kau ingin mengusir kami, kau seharusnya tidak sekejam itu. Perasaan, tentu saja, bukankah kita sudah menemukan suami yang baik untuk Jiang Meng? Jiang Dong tersenyum. Ia sengaja menekankan kata baik. Informasi itu sungguh luar biasa. Xiao Chen, 28 tahun, belum mencapai apapun. Sebagai sopir ekspres, ia tidak menghasilkan cukup uang untuk membeli anggur setiap hari. Bahkan karena berkelahi, ia beberapa kali pergi ke kantor polisi. Pemborosan seperti itu sungguh luar biasa. Memikirkan hal ini, Jiang Dong tak kuasa menahan tawa. Ia menoleh ke arah Xiao Chen. Aku sedikit kesal lagi. Meskipun Xiao Chen seorang pemboros, penampilannya sangat bagus. Ia berusia 28 tahun. Meskipun janggutnya patah, ia tinggi dan berwibawa. Tingginya 1,85 meter, lebih tinggi satu kepala darinya. Ia terpaksa menatap Xiao Chen. Sayang sekali gen sebaik itu tidak bisa melahirkan bayi untukmu. Jiang Dong mengumpat dan berbalik untuk pergi. Bab 4. Keluar dari sini. Liu Xin benci orang-orang mengatakan putrinya sakit. Penyakit yang bisa disembuhkan, tetapi tertunda karena kekurangan uang dan kekejaman keluarga.
Inilah rasa sakit terbesar di hatinya. Hehe, ibu dan anakmu yang seharusnya pergi. Jiang Dong mencibir, namun, tidak ada gunanya mencoba melarikan diri. Jika kau ingin pergi, kau harus meninggalkan sahamu. Kalau tidak, kau tidak bisa melarikan diri dari kota LH. Jika kau tertangkap, anak buahku tidak akan bertindak gegabah. Mereka telah mematahkan kakimu. Jangan menangis. Kau dan ayahmu akan dihukum, kata Liu Xin dengan marah. Pak, Jiang Dong menamparkan wajah Liu Xin dengan telapak tangannya yang merah menyala. Sialan, beraninya kau mengutuk kami. Kau pikir paman ketigaku masih hidup? Jiang Dong, beraninya kau memukul ibuku. Aku akan melawanmu. Ketika Jiang Meng melihat ibunya dipukuli, ia tidak tahu dari mana datangnya keberanian dan kekuatan. Aku turun dari mobil dan berusaha sekuat tenaga untuk menemukan Jiang Dong. Pada saat ini, Xiao Chen menghentikannya dan menutup pintu. Hehe, baguslah. Meskipun kau tidak berguna, kau masih bijaksana. Ambil uang ini untuk membeli minuman keras dan minum lebih banyak. Jiang Dong sangat senang dan melemparkan uang 200 yuan ke kaki Xiao Chen. Jiang Meng kecewa. Liu Xin juga putus asa. Namun, pada saat ini, Xiao Chen menginjak uang itu dan mengayunkan lengannya. Ia menamparkan wajah Jiang Dong. Jiang Dong jatuh ke tanah dan beberapa giginya copot. Kepalanya pusing. Siapa yang berani memukul ibu mertuaku? Pada saat ini, Liu Xin tertegun. Jiang Meng juga tertegun. Jiang Dong benar-benar bingung. Setelah waktu yang lama, dengungan di kepalaku berangsur-angsur menghilang, tetapi aku masih pusing. Kau gila, bahkan dia berani kau lawan. Meskipun Liu Xin berkata begitu, ia tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di wajahnya. Xiao Chen berani melawan Jiang Dong, yang sama sekali tidak ia duga. Meng Meng adalah istriku, kau adalah ibuku, dia tidak boleh memukulmu. Xiao Chen berkata dengan dingin. Itu putra Jiang Tian, pewaris pertama keluarga Jiang di masa depan. Liu Xin tak kuasa menahan diri untuk berkata. Terus kenapa? Xiao Chen masih acuh tak acuh. Jiang Meng di dalam mobil sudah menangis. Sejak ayahnya meninggal, tak ada pria yang melindungi dirinya dan ibunya seperti ini. Saat pindah, ia merasa takut. Dengan karakter Jiang Dong yang tak kenal ampun, ia pasti tak akan membiarkan Xiao Chen pergi. Ini masalah. Beraninya kau memukulku, maksudmu menantu. Beraninya kau memukulku, pewaris keluarga Jiang. Akan kubunuh kau. Setelah sekian lama, Jiang Dong akhirnya kembali sadar. Ia bangkit dari tanah dan menerjang Xiao Chen seperti anjing gila. Tubuhnya begitu besar sehingga tak seorang pun pernah memukulnya kecuali lelaki tua itu. Ia hanyalah menantu yang tak berguna. Berani menyentuhnya, cukup. Asteris boom, asteris. Akibatnya, tinju Jiang Dong tidak mengenai wajah Xiao Chen, tetapi ia terpental. Berguling-guling di tanah dengan perutnya. Aduh, sakit, ginjalku. Gerakan Xiao Chen begitu cepat sehingga Jiang Dong sama sekali tidak menyadari bagaimana ia bisa berdiri. Saat merasakan sakit di perutnya, ia jatuh ke tanah. Rasa sakit itu membuatnya meringis. Mereka berdua, satu ibu mertuaku dan yang lainnya istriku. Aku akan menghajar siapapun yang berani menggertaknya. Xiao Chen berkata dengan dingin, meminta Jiang Meng dan Liu Xin untuk masuk ke mobil, menyalakan mobil, dan pergi. Sialan, sialan. Jiang Dong meraung kesakitan, Xiao Chen, ingat, aku akan membunuhmu. Sama seperti Jiang He, wajah Jiang Dong tampak garang. Ia merencanakan kecelakaan mobil tahun lalu atas dorongan ayahnya. Demi memperebutkan harta keluarga, ia membunuh pamannya sendiri. Belum lagi menantu murahan yang suka mengadu domba. Setelah berteriak lama, ia bangkit dari lantai dan terhuyung-huyung kembali ke aula. Di aula saat ini, Jiang Tian sedang mengobrol dengan beberapa tokoh terkemuka di Linhai. Ini tentang bisnis. Pada saat ini, Jiang Dong tiba-tiba menyela dan menggonggong seperti anjing, ayah tak peduli. Putramu akan dibunuh. Jiang Tian mengerutkan kening. Putranya dimanja oleh istrinya, sehingga situasinya sama sekali tidak aman. Hehe, ada yang salah dengan keluarga Jiang. Kita tidak akan repot-repot. Kita bicara lain kali saja. Para bos itu juga hanya mengedipkan mata. Mereka tersenyum dan berbalik. Jiang Tian menyuruh beberapa orang keluar. Mereka baru saja kembali dan berkata dengan dingin, apa masalahnya? Apa kau bisa melihat situasinya? Ayah, aku hampir mati.
Ayah bilang tidak masalah. Sampai sekarang, perutku masih sakit. Lihat bekas telapak tangan di wajahmu. Sakit sekali, Jiang Dong mengeluh. Siapa yang begitu berani menyentuh putra Jiang Tianku? Ekspresi Jiang Tian menjadi dingin. Siapa lagi kalau bukan menantu yang kau cari untuk si Jalang Jiang Meng? Jiang Dong memarahi, pria yang membunuh ribuan pisau itu benar-benar punya kekuatan. Pantas saja informasi mengatakan dia hampir membunuh mantan istrinya. Hahaha, Jiang Tian tiba-tiba tertawa. Ayah, apa ayah gugup? Beraninya ayah tertawa saat putra ayah dipukuli seperti ini. Jiang Dong kesal, anakmu marah-marah di luar seharian, dan dipukuli seharusnya jadi pelajaran. Jiang Tian memelotasi Jiang Dong dan berkata, tidakkah kau mengerti kenapa? Aku tertawa, dasar maniak yang suka kekerasan, berapa lama kau bisa menebak bahwa Jiang Meng dan Liu Xin masih hidup? Ya, aku tidak menyangka. Jiang Dong tertegun sejenak dan langsung gembira, tetapi ia merasakan sakit di pipinya dan tak kuasa menahan diri untuk berkata, si maniak kekerasan itu tidak peduli untuk saat ini. Tapi sudah waktunya membereskan wanita Liu Xin, kan? Jiang Meng adalah anak yang sakit. Dia tidak akan hidup selama beberapa hari. Dia mungkin akan mati setelah dibersihkan dengan kekerasan. Jiang Tian menggelengkan kepalanya dan berkata, apa yang kau tahu? Wanita itu bisa dibereskan. Aku sudah membereskannya sejak lama. Apa aku harus menunggu sampai hari ini? Liu Xin, sejujurnya, masih punya banyak koneksi. Proyek Bos Chen adalah salah satu perusahaan terpenting keluarga Jiang kita tahun ini. Jika kita bisa memenangkannya, keluarga kita akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Masalahnya adalah Bos Chen hanya mengenali Jiang He dan Liu Xin. Sekarang Jiang He sudah mati. Hanya Liu Xin yang bisa menyelesaikan pesanan ini. Wanita ini masih membutuhkannya. Ayah terlalu meremehkannya. Aku kenal keponakan Bos Chen. Kita adalah sahabat karib. Serahkan pesanan ini padaku. Berjanjilah untuk menerimanya. Lihat siapa yang berani bilang cucu tertua keluarga Jiangku tidak kompeten. Dia tidak sebaik embrio murahan itu. Jiang Dong mencibir. Yang paling membuatnya tidak nyaman adalah prestasi belajarnya tidak sebaik Jiang Meng, lulusan universitas terbaik di Tiongkok. Meskipun ia menghabiskan uang untuk ijazah, lingkaran pertemanannya tahu bahwa tidak ada nilai emas di dalamnya. Oleh karena itu, dalam kariernya, ia harus membuktikan bahwa ia lebih baik daripada Jiang Meng, bukan lebih buruk dari Liu Xin. Bab 5. Ayah, perutku sakit sekali. Aku khawatir aku mengalami cedera internal. Aku harus pergi ke rumah sakit. Jiang Dong tak kuasa menahan diri untuk berkata, pergilah ke dokter. Liu, Jiang Tian sangat menyayangi putranya, memanggil sopir, dan tiba di rumah sakit terbaik rumah sakit pusat di kota Linhai. Tidak apa-apa, pihak lain sudah menunjukkan belas kasihan. Kalau tidak, putra kecilmu mungkin tidak akan bangun. Dokter, Liu adalah dokter ajaib yang terkenal di Linhai, dengan spesialisasi pengobatan Tiongkok dan Barat. Ia memiliki keterampilan medis yang sangat baik dan juga merupakan presiden rumah sakit pusat. Pada dasarnya, ia tidak lagi bertugas di ruang praktik dan hanya merawat beberapa pasien khusus. Sebenarnya, keluarga Jiang tidak memenuhi syarat, tetapi karena Tuan Jiang dan Dokter Liu dulu teman sekelas, Dokter Liu bersedia melakukannya. Saat ini, Jiang Dong sudah tidak merasakan sakit lagi. Dokter Liu, jika Anda seorang dokter ajaib, saya khawatir tidak ada yang bisa menandingi perbatasan di dekat laut. Kata Jiang Tian memuji. Sungguh luar biasa. Satu orang adalah dokter ajaib yang sesungguhnya. Usianya baru 30 tahun, tetapi ia terkenal di kalangannya. Bahkan beberapa pejabat asing datang kepadanya untuk berobat. Dokter Liu menggelengkan kepala dan berkata, teringat pemuda yang pernah mempermalukannya. Dokter Liu benar-benar iri dan harus mengaguminya. Siapa pria itu? Jiang Dong tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Namanya Huaxian. Pada saat yang sama, Xiao Chen memarkir mobilnya di depan pintu sebuah rumah sakit swasta. Rumah sakit swasta bernama Rumah Sakit Huaxian ini sangat terkenal di seluruh negeri. Anda sering dapat melihat mobil-mobil dengan plat nomor dari banyak perusahaan asing dan kedutaan besar terparkir di tempat parkir di depan pintu. Namun Huaxian, pemilik rumah sakit Huaxian, adalah orang yang aneh. Ia hanya melihat orang-orang yang menganggapnya layak untuk dilihat.
Mobil domestik bekas yang tua dan rusak yang terparkir di tumpukan mobil mewah begitu menarik perhatian. Liu Xin menatap papan nama rumah sakit Huaxian, mengerutkan kening, dan berkata, "Xiao Chen, aku tahu maksudmu baik. Tapi bukan hanya biaya berobat ke dokter di sini sangat mahal, keluarga seperti kita juga tidak berhak masuk. Jangan khawatir, aku telah menyelamatkan nyawa Huaxian." Dia seharusnya membaca surat dariku ini. Xiao Chen tersenyum. Melihat senyum berjanggut itu begitu hangat, Jiang Meng tak bisa menahan diri untuk tidak terpesona. Wajah tersenyum ini, dia selalu merasa deja vu asteris. Tapi dia tidak ingat, apalagi yang ingin dikatakan Liu Xin, tapi Xiao Chen sudah menggendong Jiang Meng ke rumah sakit. "Berhenti, pengemis entah dari mana datang ke sini. Keluar, keluar, mobil tuamu tidak layak parkir di sini." Tiba-tiba, sebuah suara kasar berteriak. Liu Xin mengerutkan kening. Benar saja, dia masih malu. Katanya orang seperti kita tidak boleh masuk ke sini. Ia menggelengkan kepala dan tersenyum getir. Xiao Chen sama sekali tidak memedulikan satpam, melainkan mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. Jiang Meng berbaring di bahu Xiao Chen dan melihatnya dengan jelas. Nomor itu adalah *Huazi*. "Keluar." Xiao Chen hanya mengucapkan dua kata dan menutup telepon. Satpam itu pun pergi. Pada saat itu, sesosok tubuh bergegas keluar dari rumah sakit. Mengenakan jas putih dan kacamata, ia tampak sopan. Ia adalah dokter ajaib Huaxian yang muncul di koran. Huaxian melihat Xiao Chen dan hendak berbicara. Xiao Chen bergegas dan meremas kacamatanya. Bibirnya bergerak, tetapi tidak ada suara. "Hehe, ternyata itu adalah penyelamatku. Aku tidak sengaja tertabrak mobil saat berjalan di malam hari. Jika kau tidak membawaku ke rumah sakit, aku pasti sudah mati," kata Huaxian sambil tersenyum. Kemudian dia melirik petugas keamanan dan berkata, "Anda tidak perlu datang bekerja besok." "Tapi Presiden Hua, saya tidak tahu dia penyelamat Anda," kata petugas keamanan itu dengan wajah sedih. "Sepertinya Anda telah melupakan semua aturan di rumah sakit Huaxian. Kapan saya menjadi tempat yang hanya bisa dikunjungi orang kaya? Hanya saya yang bisa memutuskan pasien mana yang boleh dan tidak boleh dikunjungi. Tanggung jawab Anda adalah merawat mobil tamu dengan baik. Anda tidak perlu mengkhawatirkan pasien," Huaxian berkata dengan dingin. "Lupakan saja, dia hanya petugas keamanan." Ingat saja lain kali, Jiang Meng tak kuasa menahan diri untuk berkata. "Wanita ini baik hati." Huaxian menatap Xiao Chen. "Ini istriku," kata Xiao Chen. Huaxian langsung berseri-seri, menatap petugas keamanan dan berkata, "Anda bertemu dengan seorang bangsawan hari ini. Ingat, jalankan saja tugas Anda. Jangan membuat masalah, pergilah." Liu Xin dan Jiang Meng terkejut. Huaxian mendengarkan Xiao Chen dengan saksama. Sepertinya Huaxian benar-benar orang yang tahu bagaimana membalas kebaikannya. Mereka tidak tahu bahwa Huaxian hanyalah adik Xiao Chen sampai batas tertentu. Dan dialah tipe saudara yang benar-benar hidup. Semua yang dimiliki Huaxian dibawa oleh Xiao Chen. Setelah memasuki rumah sakit Huaxian, Huaxian mengetahui kondisi Jiang Meng dan pergi untuk mempersiapkan operasi. "Jangan khawatir, ini bukan operasi besar. Operasinya bisa selesai dalam 1 jam, dan tidak ada masalah." Dokter biasa benar-benar takut untuk mengatakannya, dan itu tidak diperbolehkan. "Karena begitu Anda gagal, Anda tidak bisa bertanggung jawab." Tapi Huaxian berani, karena dia yakin. Sambil menunggu, Xiao Chen pergi membelikan Liu Xin minuman hangat. Saat ini, udara musim semi sedang dingin. Meskipun sudah menghangat, masih terasa dingin. Minuman hangat itu tak hanya mengusir rasa dingin di tubuh Liu Xin, tetapi juga di hatinya. "Kau sepertinya tidak seperti yang dirumorkan," Liu Xin tak kuasa menahan diri untuk berkata, "mania yang tak menentu." Xiao Chen berkata, "Jangan terlalu mengkhawatirkanku." "Curang." Liu Xin mengerucutkan bibirnya. Usianya sekitar 40-an. Karena penampilannya yang terawat, ia tampak hampir seperti berusia 30-an. Berdiri bersama Jiang Meng, aku benar-benar tidak bisa melihat bahwa mereka adalah ibu dan anak, tetapi mereka seperti saudara perempuan. Xiao Chen tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Ia takut jika ia terlalu banyak bicara, ia akan mengungkap identitasnya. Perasaan hangat ini mungkin akan hilang. Huaxian berkata 1 jam, dan benar-benar 1 jam.
Pintu ruang operasi terbuka. Jiang Meng terlihat jauh lebih baik. Ia tidak terlihat seperti orang yang baru saja menjalani operasi. Bu, aku ingin makan hotpot, kata Jiang Meng sambil tersenyum. Anak itu baru saja sembuh. Dia tidak bisa makan makanan berminyak seperti ini. Makanlah yang ringan. Liu Xin sangat senang. Nafsu makan Jiang Meng memang sedang buruk akhir-akhir ini, tetapi sekarang dia ingin makan. Itu menunjukkan bahwa dia benar-benar sehat. Sebenarnya, ini salah. Dia baru saja selesai operasi dan perlu menambah nutrisi. Lebih baik makan daging. Hua Xian melambaikan tangannya. Aku akan mengambilnya. Xiao Chen bangkit dan pergi. Hua Xian berkata kepada Liu Xin, aku akan mengatur unit perawatan intensif untuk adik iparku malam ini. Aku akan beristirahat dengan baik dan akan pulang besok. Unit perawatan intensif. Kami tidak punya banyak uang, Liu Xin berkata dengan hati-hati, lagi pula, Xiao Chen lebih banyak tersenyum daripada kamu. Bagaimana kamu bisa memanggilnya kakak ipar? Bukankah seharusnya dia menjadi kakak ipar? Perasaan wanita memang sangat tajam. Kamu tidak perlu khawatir tentang uangnya. Kita kredit saja dulu, aku percaya padanya dan akan membayarnya nanti. Soal memanggil kakak ipar, itu tidak ada hubungannya dengan usia. Itu murni rasa hormat, Hua Xian tersenyum. Pikiran Liu Xin sedang kacau dan dia merasa luar biasa.